mengenai update dari kasus penculikan Bilqis. Yang kita tahu Bilqis sudah kembali ke pangkuan keluarga, namun ternyata ada fakta yang mengejutkan di balik beberapa pelaku tersangka yang telah menculik Bilqis ini, Tribuners. Salah satu pelaku tersangka yang melakukan penculikan terhadap Bilqis ini yakni Sri Yuliana. Ternyata sebelum menculik Bilqis ini diduga dirinya pernah menjual anak kandungnya sendiri. Dan sejumlah fakta terbaru terungkap di balik kasus penculikan Bilqis, balita 4 tahun asal kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana Bilqis ini sempat hilang selama 6 hari dan sebelumnya sempat hilang dan saat ini telah ditemukan dan telah bersama dengan keluarganya begitu, di mana Bilqis ini juga dulu kemarin maksud kami saat hilang di kawasan hutan yang dihuni suku Anak Dalam atau SAD pada Minggu 9 November 2025 ditemukan. Dan sementara motif penculikan ini karena faktor ekonomi, di mana kasus ini melibatkan antara 4 orang, yakni salah satunya pelaku yang tega menjual anak kandungnya sendiri, yakni Sri Yuliana alias SY 30 tahun, seorang ibu rumah tangga begitu ya. Dan atas hal ini Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Suparnoto membongkar aksi tega salah satu pelaku penculikan yang ternyata pernah melakukan menjual anak kandungnya sendiri begitu. Dan di mana diketahui Sri Yuliana ini dikaruniai 5 orang anak dengan suaminya, dan perceraiannya maksud kami pernikahannya kandas pada tahun 2016. Singkat cerita di tahun 2022 hingga 2023 ini diketahui Sri Yuliana tega menjual anaknya dengan modus adopsi dengan imbalan sejumlah uang. Fakta mengejutkan, Sri Yuliana menyerahkan 3 anak kandungnya ke orang tidak dikenal dengan transaksi yang terjadi di kota Makassar dan dirinya hanya menerima uang Rp300.000 saja. Untuk penyelidikan kasus Bilqis, polisi hingga kini masih mendalami kasus ini dan polisi kini telah menetapkan Sri Yuliana sebagai tersangka bersama 3 pelaku lainnya dengan pasal berlapis yakni tentang perlindungan anak, dan para tersangka terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Mana kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta pak. Tapi dia minta sendiri, bilang 3 juta. Jatuhnya saya PFK? PF 500. 500 ke rekeningmu? Iya, rekeningku pak. Itu zaman 2.500.000. Iya. Itu 2.500.000 pak, jadi 3 juta. Mana kau jual di mana? Sama siapa? Baik, Tribuners, lantas dari trik para pelaku penculikan Bilqis ini ternyata terungkap Sri Yuliana menculik Bilqis dan sempat mengakui mempunyai surat resmi dari orang tua Bilqis dan meminta 85 juta rupiah begitu. Dan peristiwa penculikan Bilqis Ramadhani 4 tahun ini masih menjadi perbincangan publik. Terungkap cara sindikat penculik Bilqis menipu suku Anak Dalam, di mana penculik tersebut bernama Meriana atau MA yang mendatangi suku Anak Dalam atau SAD, kelompok Sikar bernama Begendang dan istrinya, dan tokoh SAD bernama Temenggung Sikar ini mengatakan bahwa Bilqis ini ditemukan di kawasan Taman Nasional Bukit 12 Kecamatan Air Hitam Kabupaten Soralangun bersama Begendang dan Ngerikai yang merupakan anak dari Temenggung Sikar. Ketika MA ini datang bawa seorang anak dengan pasangan Begendang dan Ngerikai untuk diadopsi yang awalnya tanpa sepengetahuan Temenggung Sikar, dan kepada warga SAD, MA ini mengaku ada surat resmi bermaterai 10.000 dari orang tua Bilqis begitu ya. Dan menurut Temenggung Sikar ini, orang itu juga menyatakan siap bertanggung jawab jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah MA dan juga tersangka yang lain. Dan setelah itu Temenggung Sikar ini menyatakan bahwa MA meminta uang ganti adopsi Bilqis selama perawatan yakni senilai 85 juta rupiah. Akhirnya Bilqis dirawat oleh pasangan Begendang dan juga Ngerikai, dan sementara itu tokoh SAD yakni Temenggung John ini menjadi mediator kepolisian saat penjemputan di pemukiman suku Anak Dalam di Merangin, Jambi. John ini mengungkapkan pasangan
pengadopsi yakni Begendang dan juga Ngerikai ini merasa ditipu oleh MA lantaran mereka telah mengeluarkan uang adopsi 85 juta rupiah dan diserahkan kepada MA. Dan kepada polisi, maksud kami Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polisi Johandani Rajopuro ini didampingi oleh Kapolrestabes Makassar. Dan saat press release begitu ya di Mapolres Makassar pada Senin 10 November 2025, John ini menegaskan bahwa proses hukum harus mengikuti aturan kepolisian dan MA ini harus dibawa kembali ke Makassar. Dan saat itu lantas Temenggung John ini mencarikan solusi agar MA ini bisa mengganti uang milik pasangan Begendang dan juga Ngerikai dengan cara menjaminkan mobil Pajero milik MA ini dititipkan kepada Temenggung John, dan sedangkan Temenggung John ini memberikan uang pribadinya 85 juta kepada pasangan yang mengadopsi tadi yakni Begendang dan juga Ngerikai untuk mengganti uang sebelumnya agar Bilkis ini dapat kembali ke orang tuanya. Tribuners, perlu diketahui dalam kasus ini polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang keempatnya telah merupakan pelaku di lokasi yang berbeda, ditangkap di lokasi yang berbeda dan kini telah ditahan di Mapolrestabes Makassar. Di balik penyelamatan Bilkis ini ada sosok ASN perempuan yang berperan penting di dalamnya. Ada peran penting dari perempuan bernama Nurul Anggraini Pratiwi, 31 tahun, dalam penyelamatan Bilkis Madani, 4 tahun, balita korban penculikan asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nurul ini merupakan satu-satunya perempuan yang mencari dan menjemput Bilkis di Taman Nasional Bukit 12, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dalam menjalankan misinya, Nurul ini seorang ASN Dinas Sosial Merangin yang mengaku dijaga oleh 3 tokoh suku anak dalam atau SAD. Di mana dalam hal ini salah satunya yakni Temenggung John atau Joni yang berperan sebagai mediator antara polisi dengan kelompok Temenggung Sikar, mertua dari Begendang yang merawat Bilkis di tengah hutan. Dalam proses penyelamatan Bilkis ini, Nurul mengaku tidak merasa takut lantaran dirinya dijaga oleh 3 orang Temenggung yang menjaganya begitu, dan Nurul sempat menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari lokasi jalan gelap dan sempit saat berjalan melintasi hutan menuju lokasi keberadaan Bilkis. Nurul juga sempat mengatakan bahwa hati suku anak dalam atau orang rimba memang tulus dan kedekatan orang rimba sudah menjadi warisan orang tua dari Nurul ini, Budi, dan yang telah menjadi aktivis kelompok peduli suku anak dalam, yakni Budi Pasti, dan karena alasan itulah dirinya saat diminta untuk membantu menyelamatkan Bilkis di suku anak dalam langsung menyetujuinya. Nurul menerangkan saat menjemput Bilkis, Bilkis sempat merasa takut, tidak mengenal petugas dan situasi sekitar gelap begitu ya. Di dalam mobil, Nurul lantas memperkenalkan diri dan menjelaskan keberadaan mereka dengan tujuan mereka adalah memulangkan Bilkis kepada orang tua kandungnya di Makassar. Dan tidak berhenti di situ, Nurul juga memastikan proses demi proses saat penjemputan dilakukan tanpa paksaan terhadap keluarga yang telah merawat Bilkis, yakni Begendang dan istrinya Ngerikai. Kasih jalan. Oh ini dia. Masya Allah. Tenang. Masya Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.